Bapak Ibu. Shalom. Gak ada shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua sehat ya. Puji Tuhan, tidak ada yang sakit, kita tidak pernah juga ada kabar kita mengalami sesuatu hal tanpa kendalinya Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini dari satu bagian yang ada di Perjanjian Baru, Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita, kalau kita yang sudah berkeluarga, punya anak, kita kan melewati fase di mana kita harus memenuhi imunisasi anak-anak ya, harus full, nggak boleh ada yang terlewat. Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau kita bawa anak kita ini ke dokter, terus ada jarum, ujung-ujungnya pasti kan nangis gitu ya. Pokoknya saat-saat vaksin atau apapun itu kayaknya sesuatu yang bagi anak-anak itu mungkin yang akan dihindari. Tapi mau tidak mau kan mereka harus menghadapi, begitu ya. Nah kadang-kala, jadi kalau di sekolah itu kadang kan ada ya bulan vaksin kayak gitu. Jadi kita bawa anak kelas 1. Anak kelas 1 ini begitu duduk, kan ada yang ya tenang aja dikasih aja tangannya gitu ya. Tapi kan ada yang belum apa-apa udah wah gitu kan nangis. Sehingga kita berupaya menenangkan. Dalam petik ya, menenangkannya itu dipegangin kanan, dipegangin kiri, kakinya dipegangin. Jadi nih anak tegang dalam kondisi begini langsung ditusuk gitu kan. Kita pikir kita sudah berhasil gitu kan memasukkan si vaksin tadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya adalah karena tindakan yang terlalu dipaksa itu, kadang-kadang kita nggak sadar akhirnya nih anak trauma kan. Asal lihat dokter takut, ya kan. Apalagi kalau udah habis disuntik kita bilang gini, nangis kan, nangis gitu terus kita bilang, cup, dokternya nakal ya gitu kan. Kita gitu-gituin kan, kita suka begitu kan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kepanikan itu membuat kita kadang-kadang nggak bisa berpikir dengan jernih. Kondisi panik ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bertolak ke seberang. Begitu ya. Waktu Tuhan bilang dalam ayatnya yang ke-35 tadi dikatakan, lalu Yesus pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus bilang, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ketika pada akhirnya mereka mengikuti apa yang Yesus katakan, amat disayangkan ternyata di tengah-tengah perjalanan itu ada badai, ada taufan. Kondisinya tidak lagi tenang gitu ya, tidak lagi tenang. Kondisi di mana air masuk ke dalam perahu, kemudian angin, kemudian badai datang, hal itu membuat mereka panik mensikapi kondisi yang sedang mereka hadapi saat itu. Tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, apa yang harus saya lakukan?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Saat ada masalah menghampiri kehidupan kita, kecenderungan kita adalah kita mengalami yang namanya panik. Panik ini adalah kekhawatiran yang disertai dengan rasa takut. Kadangkala kita mengambil keputusan di saat panik. Di ujung-ujungnya kita tahu bahwa keputusan itu pada akhirnya salah. Atau saat panik kadang-kadang kita dilanda dengan emosi, ya kan? Terpancing emosinya. Sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menyakiti orang lain. Sering nggak terjadi itu? Kalau kita diperhadapkan misalnya, anak saya lah contohnya. Misalnya anak saya dipanggil gurunya, kemudian dinasehati karena dia melakukan pelanggaran contohnya. Lalu datang surat kepada saya, gitu kan? Kalau kita di sekolah kan gitu, datang surat kepada saya. Kita kan langsung panik, buat apa nih anak? Bikin masalah apa lagi nih di sekolah? Kan begitu pikiran kita. Dalam kondisi panik, kalau kita tidak dikuasai dengan Roh Kudus dan tuntunan firman Tuhan, percayalah kita akan menjadi orang-orang yang tidak berhasil dalam mendidik anak kita dalam kegagalannya. Karena apa? Dalam kepanikan itu ada kalanya mulut kita ini sulit untuk dikendalikan. Betul? Kadang-kadang kita bilang apa? Kamu ya udah dibilang begini, kebiasaan. Kata kebiasaan itu mungkin sesuatu hal menurut kita tidak menyakiti. Tetapi kalau kita katakan terlalu sering kepada anak kita, kebiasaan kamu ya. Udah Bunda bilang gini, kebiasaan ya. Kalau itu berulang-ulang kita katakan kepada anak kita, dia akan memiliki penilaian sendiri bahwa oh iya ya ternyata aku nih biang kerok ya, aku ini tukang buat masalah ya, aku ini nggak pernah jadi kebanggaan ya. Kan kita tidak berpikir bahwa itu akan akhirnya menimbulkan hal itu. Ya kan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan orang saat panik adalah dia bisa berbicara dengan sembarangan. Tanpa menyaring, jadi nggak ada saringannya. Pokoknya keluarkan aja gitu ya. Kalau kita sedang panik, kita sedang marah, kita sedang kita katakan apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di hati kita, kita sampaikan. Tanpa memikirkan bahwa itu akan menimbulkan luka. Tanpa kita memikirkan bahwa itu bisa menimbulkan amarah. Bahwa itu bisa menimbulkan kesedihan, bahkan akar pahit. Betapa banyak anak-anak muda yang memiliki akar pahit dengan orang tuanya. Makanya mereka kadang-kadang nggak betah di rumah. Ya, mereka lebih betah di luar. Rumah bukan lagi menjadi tempat yang nyaman kadang-kadang. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini nggak mudah bagi kita orang tua saat kita menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak kita. Disinilah kita dituntut untuk tenang. Walaupun seperti tadi, murid-murid begitu lihat air masuk, begitu mereka lihat angin yang begitu kencang, perahu yang terombang-ambing, pikiran mereka hanya mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Nah Bapak Ibu mari kita lihat bersama dalam ayatnya yang ke-39. Dikatakan demikian, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda. Ini sebelum murid-muridnya mengatakan demikian. Guru, engkau tidak peduli kalau kita itu berarti siapa? Murid-murid dan Yesus. Ya masa iya Yesus juga akan binasa gitu loh Bapak Ibu. Karena saking paniknya dia bilang guru, kok kamu gak peduli sih? Kita ini udah mau binasa, aku dan kamu ini udah mau binasa, kamu bisa-bisanya tidur. Padahal Bapak Ibu dalam ayat sebelumnya yang mengajak mereka bertolak ke seberang itu siapa? Murid-murid atau Yesus? Yesus. Yang punya rencana untuk ke seberang, yang menentukan destinasinya adalah Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Yang ngajakin ini Yesus, ya masa iya yang ngajak ini tidak akan menjamin keselamatannya? Gitu ya. Begitu air mengenai mereka, begitu angin yang cukup kencang menerpa mereka, mereka tidak lagi mengingat janji penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan ada di situ. Hanya kondisinya Tuhan sedang tidur.
Hanya kondisinya Tuhan saat itu sedang tidur. Masa iya juga Tuhan tidak merasakan, kalau emang air udah masuk, masa iya Tuhan tidak merasakan air itu mengenai badannya? Secapek itukah Tuhan? Memang Tuhan capek ya Bapak Ibu. Dia kan pelayanan tidak dibiarkan istirahat loh. Begitu dia datang, orang sakit datang. Gak lama lagi orang yang ini datang, terus datang. Sehingga waktu Yesus tertidur, angin itu datang, murid-muridnya pun padahal di situ ada Yesus. Tetapi tidak membuat mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Kekhawatiran dalam segala hal kadang-kadang membuat kita mengkhawatirkan banyak hal yang kadang-kadang itu tidak pernah terjadi. Itu karena pikiran kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid begitu panik. Mereka begitu takut, mereka takut mati, mereka takut kalau kapal mereka tenggelam, mereka takut kalau mereka tidak sampai di seberang. Hal-hal yang menakutkan itulah yang membuat mereka tidak bisa berpikir dengan jernih dan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu ada di depan mereka. Yesus ada di situ Bapak Ibu. Yesus ada di situ bersama-sama dengan mereka, itu saja membuat mereka menjadi takut. Karena apa? Sepertinya masalah ini terlalu besar. Kadang-kadang kan kita gitu ya Bapak Ibu. Tuhan, sepertinya masalah ini terlampau besar. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Sepertinya begini, sepertinya begitu. Ingat Bapak Ibu, kisah Musa ya, waktu Tuhan mengutus dia untuk ke bawa umat Israel. Musa juga katakan begini, tapi aku gak bisa begini Tuhan. Tapi nanti kalau orang bilang begini, aku bagaimana? Kalau aku begini bagaimana? Seringkali kan kalau masalah kita bilang begitu. Tuhan, nanti kalau aku ambil keputusan begini bagaimana? Tuhan, kalau nanti aku menyelesaikan masalah ini dengan cara begini bagaimana? Tuhan, nanti kalau aku begini bagaimana? Kita berputar-putar dengan kalau aku begini, kalau aku begitu. Itu pikiran kita Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kita ketika masalah hadir dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita diam, tenang, dan mencari hadirat Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu di tengah-tengah ombak yang begitu besar. Disuruh kita diam, disuruh kita tenang, disuruh kita benar-benar percaya akan hadirat Tuhan. Sulit Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana jalan keluarnya. Saya harus begini, saya harus begitu. Kita berputar-putar dengan cara kita. Tidak lagi kita bergantung kepada pertolongan Tuhan. Jangan sampai seperti murid-murid Yesus loh ada di situ. Dia yang punya rencana ke situ, dia ada di situ. Tapi murid-murid gagal mempercayai kuasa Tuhan. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita juga. Saya tidak tahu masing-masing keluarga punya pergumulan, pasti. Masing-masing anak-anak muda ini walaupun ketawa-ketawa, jalan sana, jalan sini, mereka juga punya pergumulan. Yang SD, walaupun masih kecil, juga punya pergumulan. Masing-masing anak punya porsinya dalam pergumulan mereka masing-masing. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah saat pergumulan, saat badai, saat masalah itu menerpa kehidupan kita, yang Tuhan mau bukan kamu menyelesaikannya bagi kamu sendiri, tidak. Yang Tuhan mau adalah kamu duduk dan mendengarkan dia berkata apa, menuntun apa, sampai dia membawa kamu kepada jalan keluar. Tunduk kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena itu dalam badai ini kita harus bijak dalam mengelola emosi. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menyakiti orang lain. Menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Sebelum saya menyampaikan, Tuhan kasih bagian firman Tuhan untuk saya sampaikan. Saya secara pribadi sedang ada di titik itu. Titik di mana saya bertanya dengan Tuhan. Saya sudah melakukan banyak hal dengan Tuhan, nego saya dengan Tuhan. Saya bilang, apapun yang Tuhan suruh, saya kerjakan. Apapun yang Tuhan mau, sudah saya lakukan. Tapi, waktu Tuhan memberikan badai itu di tengah-tengah hidup saya limbung Bapak Ibu. Saya goyah.
Seakan-akan saya jauh dari Tuhan. Seakan-akan pertolongan Tuhan itu nggak bisa saya gapai. Saya salah. Saya tidak harus menggapai. Dia ada bersama-sama dengan saya. Saya terlalu sibuk mencari cara untuk menyelesaikan dengan cara saya. Itu salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk duduk diam dalam pergumulanmu. Belajarlah mengendalikan kata-kata kita sehingga kita tidak gagal dalam berucap. Berhati-hatilah saat pergumulan datang dalam mengambil keputusan. Semuanya perlu dirundingkan dengan Tuhan. Jangan berani melangkah tanpa Tuhan. Siapa sih kita Bapak Ibu? Kita nggak akan tahu kok hari esok. Kita nggak akan tahu kok bahwa pergumulan ini selesainya begini. Kita mungkin pikir begini. Tapi Tuhan mau begini, bagaimana? Mau melawan Tuhan? Enggak kan? Kita mau taat. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya itu sampai di destinasi yang memang Tuhan tetapkan kepada masing-masing kita. Tuhan maunya dengan saya begini, tapi belum tentu dengan Bapak Ibu. Setialah berproses dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, entah itu anakmu, entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu orang tuamu, percayalah bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita kok. Ya, dia punya destinasi yang tepat untuk Bapak Ibu. Dia punya tujuan hidup yang tepat untuk Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti berharap dalam seluruh pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan kalau kita setia dalam prosesnya Tuhan, dalam seluruh pergumulan kita, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan membuat kita aman sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Ya, Tuhan akan membuat Bapak Ibu dan saya aman sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan kepada masing-masing kita. Jangan melangkah tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kita memiliki safe promise dari Tuhan. Tuhan akan membuat kita aman. Ya, jangan takut, dalam pergumulanmu ada Tuhan. Dalam tangismu ada Tuhan. Dalam seluruh hal, sesakit apapun hidupmu, ada Tuhan. Dia menjanjikan kita aman. Dia tidak akan membuat kita tidak bangkit. Enggak. Tuhan akan membangunkan kita. Tuhan akan memeluk kita. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan kekuatan hari lepas hari. Kalau Bapak Ibu katakan dengan saya, emang Bu Esther sudah mendapatkan jalan keluar? Belum. Saya belum mendapatkan jalan keluar apapun dari Tuhan. Tapi saya belajar mengimani bahwa Tuhan, aku akan aman sampai di tujuan yang memang Tuhan tetapkan untuk saya. Seperti murid-murid katakan tadi. Saya nggak mau bilang, Tuhan kita mau binasa. Kan kita kalau panik gitu. Aku harus gimana. Ngambil keputusan sana, begini, begitu, berputar-putar tanpa menyelesaikan masalah. Kita hanya perlu duduk, tenang dalam hadirat Tuhan. Saya nggak tahu ya masing-masing kita kalau lagi panik, lagi ada masalah, caranya gimana kan beda-beda. Ada orang yang kalau dalam pergumulan itu dia bisa nangis, meluapkan semuanya. Lakukan bersama dengan Tuhan, nangislah sepuas-puasnya dengan Tuhan. Kalau ada orang yang kalau lagi marah, kalau lagi dalam pergumulan, dia lebih senang menyendiri. Menyendirilah dan nikmati hadirat Tuhan. Kalau ada orang yang dalam pergumulan kebiasaannya adalah makan terus. Ya makanlah supaya sehat. Ya makanlah supaya sehat. Bapak Ibu, kita masing-masing kita mengenal diri kita. Kalau saya ada dalam pergumulan, saya lebih baik begini, gitu ya. Masing-masing sukanya apa? Yang mau ngopi, ya nepilah sedikit. Me time dulu sebentar. Enggak salah kok, enggak dosa, ya kan? Kecuali kalau kita enggak bayar, kan kita bayar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji akan membawa kita dengan aman sampai tujuan.
Jangan takut di gelombang apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tuhan juga menjanjikan bahwa kita nggak perlu panik dalam segala hal, dalam badai tofan, karena Dia yang punya tujuan. Ya, jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Dia yang punya tujuan. Lalu Yesus juga sanggup menyelesaikan semua permasalahan kita. Ya, Bapak Ibu, dalam segala apapun, sekali lagi, yang sedang Bapak Ibu hadapi, yang sedang Bapak Ibu gumulkan di hadapan Tuhan, percayalah, angin ribut itu akan diredakan. Dan Tuhan tahu sumber masalahnya itu yang akan diselesaikan. Seperti firman Tuhan hari ini, yang diredakan bukan taufannya, yang diredakan bukan danaunya, yang diredakan adalah anginnya. Karena Tuhan tahu disitulah sumber masalahnya. Begitu juga dengan kita, Tuhan tahu yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita itu apa. Itu yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Jangan ambil porsinya Tuhan. Kita nggak mampu Bapak Ibu, kita nggak akan mampu. Tapi Tuhan tahu yang mana yang harus Dia selesaikan untuk Bapak Ibu dan saya. Kalau yang tadi datang dengan segala badai, dengan segala gelombang, dengan segala masalah, percayalah saat kita duduk tenang dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikannya buat kita. Tuhan memberkati kita.